Ya, baik kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih di channel yang sama, yaitu Islam itu Indah, yang akan selalu membawakan informasi dan berita-berita menarik seputar perkembangan Islam di seluruh dunia. Ya, baik, kisah hari ini kita akan membahas tentang kisah mantan seorang tentara Amerika yang bersahadat di truk militer setelah dia mendengar azan. Ya, seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Seorang pria mantan tentara Amerika memutuskan untuk masuk Islam setelah dia mendengar suara azan berkumandang. Nah, dulunya pria ini berdinas di militer Amerika dan waktu itu pertama kalinya ia ditempatkan di negara Islam. Suatu saat ia mendengar suara azan. Lalu pria tersebut mengatakan bahwa suara azan telah menggelitiknya sampai ke sumsum. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali, subhanallah. Dalam beberapa wawancaranya dia pernah menyebutkan bahwa aku dulu berdinas di militer Amerika dan pertama kali ditempatkan di negara Islam. Lalu aku mendengar suara azan dan suara itu menggelitikku sampai ke sumsum, kata dia waktu diwawancara. Menurut pria yang dulunya beragama Kristen ini, suara azan yang ia dengar telah menyentuh ke relung hatinya. Dalam pasukannya ini ternyata ada seorang penerjemah, salah satunya bernama Muhammad yang mereka panggil dengan sebutan Mike. Nah, pria yang mengaku bahwa Muhammad atau Mike inilah yang telah mengajarinya tentang agama Islam. Muhammad kemudian menuntun pria tersebut untuk mengucapkan kalimat syahadat di belakang mobil Humvee. Nah, bibit kecil itu telah tertanam lalu tumbuh. Akhirnya dia membangun syahadat di belakang mobil Humvee, kata Muhammad ketika dia diwawancara. Namun tidak selesai sampai di sana. Kemudian pria itu melanjutkan atau mengulang syahadatnya di sebuah masjid bersama imam, yakni pada tahun 2007. Lalu pada kesempatan wawancara yang lain dia pernah menyebutkan bahwa Allah telah memilihku dan aku tahu bahwa aku ini istimewa sejak saat itu. Aku belajar tentang Islam tanpa adanya paksaan, kata dia. Dan ia juga mengatakan bahwa ia tidak memaksa orang lain untuk ikut-ikutan masuk ke agama Islam, karena Islam sepenuhnya memang tentang kebenaran, tentang tauhid, dan tentang monoteisme Islam. Hanya ada satu Tuhan. Jadi untuk orang-orang yang telah mendapat hidayah, orang-orang yang telah paham, Islam sejatinya bukanlah sebuah paksaan, melainkan adalah sebuah kesadaran dari setiap individu. Dan dalam kesempatan itu juga, pria atau seorang militer Amerika Serikat ini yang akhirnya memeluk agama Islam juga menjelaskan setelah dia belajar banyak tentang Islam, akhirnya dia dapat tercerahkan dan menepis sebuah argumen-argumen yang dimana kadang selalu menyudutkan Islam sebagai agama-agama yang seperti teroris, agama yang mengajarkan kejahatan. Namun setelah pria tersebut mempelajari Islam secara mendalam, dia mendapatkan jawaban-jawaban atau fakta-fakta yang menepis semua argumen itu. Dia juga menyebutkan bahwa agama ini sempurna, hanya manusia sajalah yang merusak segalanya. Jaga keluargamu dan sembahlah Allah. Sangat sederhana. Yang lainnya, kita tidak membunuh wanita dan anak-anak. Kami juga tidak melakukan bunuh diri. Kami tidak berkelahi kecuali membela diri, kata pria tersebut. Nah, mungkin itulah kawan-kawan semua yang sebenarnya diajarkan Islam, bahwa Islam memang tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Dan Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berbuat jahat atau melakukan pembunuhan terhadap wanita atau anak-anak, tidak sama sekali. Islam itu indah tentunya. Islam selalu mengajarkan atau menuntun manusia ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah
Dia kisah dari seorang mantan tentara Amerika Serikat, ya, yang dimana ia memutuskan untuk memeluk agama Islam setelah dia mendengar suara azan yang hingga suara azan itu masuk ke relung hatinya, ya. Kalau tadi dia menyebutkan masuk hingga ke sumsum tulangnya. Itulah mungkin keajaiban atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dari kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua, kita bisa mengambil hikmahnya semua, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.